Salam dan bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang kalimat efektif. Sebelum kami membahas materi tentang kalimat efektif, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Berikut nama-nama kelompok 3. Yang pertama, Krisliva Derli Juniorita Apleogi dengan NIM 2021 007044. Yang kedua, Herlina BR Simatupang dengan NIM 2021 007083. Yang ketiga, Linda Cornelia Banamtuan dengan NIM 2021 007047. Yang keempat, Tariska Ayu Nurani dengan NIM 2021 007077. Yang kelima, Rara Veronica dengan NIM 2021 007059. Yang keenam, Victoria Pangalewu dengan NIM 2021 007054. Yang ketujuh, Thomas Didi Musane dengan NIM 2021 007082. Yang kedelapan, Nur Fadila Osrianti dengan NIM 2021 007052. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pembaca atau pendengarnya seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepandaian, dan kelogisan kalimat. Prinsip-prinsip kalimat efektif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghilangkan pemborosan kata dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Saya tidak suka buah apel dan durian. Itu adalah contoh kalimat efektif. Bagian B. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Saya hanya memiliki 3 buku saja. Tidak efektif. Saya hanya memiliki 3 buku. Efektif. C. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Tidak efektif. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Efektif. 2. Kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Tidak efektif. Guru yang baru pergi ke ruang guru. Efektif. 3. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Ciri-ciri yang memiliki kesepadanan struktur yaitu A. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Tidak efektif. Semua siswa kelas 2 mengikuti kegiatan study tour. Efektif. Untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindari pemakaian kata depan preposisi. B. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Tidak efektif. 2. Dalam pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Efektif. 4. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif
diterima atau dimengerti oleh akal, dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh: 1. Waktu dan tempat kami persilahkan, tidak efektif. 2. Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan, efektif. Demikianlah prinsip-prinsip dalam kalimat efektif yang harus ada atau terpenuhi dalam pembuatan kalimat efektif agar tujuan komunikatif kalimat tersebut dapat disampaikan dengan jelas kepada pendengar atau pembacanya. 5. Keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh: 1. Langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Tidak efektif. 2. Langkah-langkah dalam penulisan kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat. Efektif. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. A. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh: sudah saya baca buku itu, tidak efektif. Buku itu sudah saya baca, efektif. B. Pengurutan kata secara berhadap. Contoh: pertemuan dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden, tidak efektif. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur, efektif. 7. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh: Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya, tidak efektif. Andi membicarakan pengalaman liburan. Predikat. Syarat kalimat efektif yang baik juga harus memiliki susunan sistematis. Maksud dari susunan sistematis adalah kalimat yang terjadi atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nah, dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan tersebut harus disusun agar pembaca tidak pusing maksud dari kalimat yang ingin disampaikan. 3. Tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Untuk itu, kamu harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat efektif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut ini. 1. Ibuku sedang menyapu. 2. Kursi pegawai. 3. Yang berbaju batik dosen saya. 4. Berjalan kaki menyehatkan badan. 5. Membuat roti tawar sangat mudah. 2. Predikat atau P. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek atau S, P dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri S. Termasuk juga sebagai P dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh S. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina atau frasa nominal. Perhatikan contoh berikut. 1. Adik sedang tidur siang. 2. Putrinya cantik jelita.
3. Kota Jakarta dalam keadaan aman. 4. Kucingku belang 3. 5. Robi mahasiswa baru. 6. Rumah Pak Hartawan. 3. Objek atau O. Sementara objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P, nomina, frasa nominal atau klusal biasanya yang menjadi bagian objek. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Seperti pada contoh di bawah ini. 1. Intan menimang. 2. Dokter memeriksa. 3. Juru masak menggoreng. Verba transitif menimang, merancang dan menggoreng pada contoh tersebut adalah P yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan dilengkapi P pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Sementara objek dapat bersifat tidak diperlukan ketika jika P diisi oleh verba intransitif. Pada kalimat ini O tidak diperlukan. Contohnya seperti di bawah ini. Verba intransitif mandi, rusak, pulang yang menjadi P. Dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Nenek mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak O-nya di belakang dan ubah posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Novi Intan memarahi Elisa. O. Elisa S. dimarahi oleh Novi Intan. 4. Pelengkap atau P. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Perhatikan contoh di bawah ini. Banyak parpol berlandaskan Pancasila. S. P. Pel. Pada kalimat kedua berlandaskan ia melengkapi objek atau Pancasila. 5. Keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan biasanya berfungsi merangkai subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nomina, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contoh kalimat efektif. Ada banyak contoh dari kalimat efektif. Berikut adalah beberapa di antaranya dan perbandingan dengan kalimat yang tidak efektif. Berikut ini beberapa contoh kalimat efektif yang perlu Anda perhatikan. 1. Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. 2. Ibu memasak ayam goreng di dapur. 3. Diana memotong wortel dengan cepat. 4. Putri siswa teladan di sekolah. 5. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. 6. Fitri belajar giat untuk ujian. Contoh kalimat tidak efektif. 1. Sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 5. 2. Ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. 3. Diana mengiris dan memotong sayuran wortel dengan cepat sekali. 4. Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. 5. Semut adalah serangga yang suka makan gula karena manis dan semut suka makanan manis. 6. Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian